Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasmi Asidiki dengan nomor induk mahasiswa 1195011513. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penghilangan rekursif kiri. Sebelum kita masuk pada prosesnya, saya akan mengulas apa sih aturan produksi rekursif itu. Aturan produksi rekursif adalah suatu aturan produksi di mana hasil produksi atau ruas kanan memuat atau memiliki simbol variabel pada ruas kiri. Sedangkan yang dimaksud dengan aturan produksi rekursif kiri adalah suatu aturan produksi di mana hasil produksi atau ruas kanan memuat atau memiliki simbol variabel pada ruas kiri yang mana simbol variabel tersebut letaknya berada pada urutan paling kiri. Jika aturan produksi rekursif saja tanpa kiri, maka ketentuannya adalah ruas kanan atau hasil produksi memiliki simbol variabel ruas kiri. Sedangkan aturan produksi ruas kiri, ketentuannya adalah ruas kanan atau hasil produksi memiliki simbol variabel ruas kiri dan simbol variabel tersebut berada pada urutan paling kiri. Aturan produksi ruas kiri dapat ditulis seperti berikut, yaitu A menghasilkan A beta, yang mana A merupakan simbol variabel atau terminal dan beta merupakan simbol non-terminal. Contoh aturan produksi rekursif kiri diantaranya A menghasilkan A, B. B menghasilkan B, C, A. T menghasilkan T, B, O. Dari ketiga contoh ini dapat dilihat bahwa ruas kanan atau hasil produksi menghasilkan simbol variabel ruas kiri dan letaknya berada pada urutan paling kiri. Lalu, apa yang terjadi jika terdapat aturan produksi rekursif kiri? Jika terdapat produksi rekursif kiri, maka akan menghasilkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Contohnya, bahasa bebas konteks dengan aturan produksi S menghasilkan A, A, C, A menghasilkan A, B, atau A menghasilkan epsilon atau himpunan kosong. Dari aturan produksi tersebut, didapatkan pohon penurunan seperti di gambar, yang mana pohon penurunan tersebut tumbuh ke kiri dan menghasilkan looping. Kenapa bisa terjadi looping? Karena pada aturan produksi rekursif kiri, menghasilkan variabel ruas kiri sehingga terjadi rekursif atau looping terus-menerus. Jadi, A menghasilkan AB, lalu A menghasilkan AB lagi, begitu seterusnya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Untuk menghindari looping, perlu dihilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Penghilangan rekursif kiri juga memungkinkan suatu bahasa bebas konteks diubah ke dalam bentuk normal grayback. Kenapa sih rekursif kiri harus dihilangkan? Alasan utamanya adalah untuk menghindari penurunan yang looping seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Selain itu, dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri itu tidak diinginkan. Serta, dengan dihilangkannya rekursif kiri, maka memungkinkan suatu bahasa bebas konteks diubah dalam bentuk normal grayback. Selanjutnya, kita masuk pada proses penghilangan rekursif kiri. Jadi, dalam penghilangan rekursif kiri, di sini saya membaginya menjadi 4 poin atau 4 langkah untuk memudahkan prosesnya. Yang pertama, pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak rekursif kiri. Misalnya, untuk aturan produksi rekursif kiri yaitu A menghasilkan A alpha, yang mana alpha merupakan simbol-simbol lain, misalnya BC, DE, atau yang lainnya. Sedangkan aturan produksi yang tidak rekursif kiri seperti A menghasilkan beta, yang mana beta merupakan simbol-simbol lain.
Pada intinya, jika aturan produksi ruas kiri menghasilkan ruas kanan yang memuat simbol variabel ruas kiri dan letaknya paling kiri, maka aturan produksi tersebut masuk ke dalam jenis aturan produksi rekursif. Langkah kedua yaitu tentukan simbol ruas kiri yang sama, atau dengan kata lain, tentukan alfa dan betanya. Alfa untuk yang rekursif kiri, dan beta untuk yang tidak rekursif kiri. Dari hasil langkah pertama tadi, kita tentukan A1, A2, dan A3 sampai A ke N, dan B1, B2, B3, sampai B ke M dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Langkah ketiga adalah dengan melakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Dari langkah kedua, diperoleh hasil yang akan kita gunakan pada langkah ketiga. Jadi, dari simbol variabel A menghasilkan beta, lalu di belakang beta tambahkan simbol variabel Z. Selanjutnya, simbol variabel Z diturunkan, Z menghasilkan alfa, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, sampai alfa ke N. Z diturunkan lagi untuk menghasilkan alfa, lalu di belakang alfa tambahkan simbol variabel Z. Perlu diketahui, pergantian dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama, bisa muncul Z1, Z2, dan seterusnya sesuai dengan variabel yang menghasilkan rekursif kiri. Karena rekursif kirinya cuma satu, maka hanya digunakan Z. Jika rekursif kirinya lebih dari satu, maka sesuaikan dengan jumlah rekursifnya seperti Z1, Z2, dan seterusnya. Langkah keempat adalah menambahkan aturan produksi pengganti dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif. Untuk lebih memahami mengenai penghilangan rekursif kiri, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Contoh 1 yaitu terdapat aturan produksi S menghasilkan SAB atau S menghasilkan ASC atau S menghasilkan DD atau S menghasilkan FF atau S menghasilkan SBD. Langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan tidak rekursif kiri. Dari soal di atas, yang termasuk aturan produksi rekursif kiri adalah S menghasilkan SAB atau S menghasilkan SBD. Sedangkan yang tidak rekursif kiri adalah S menghasilkan ASC atau S menghasilkan DD atau S menghasilkan FF. Langkah kedua yaitu tentukan simbol ruas kiri yang sama atau tentukan alfa dan betanya. Alfa untuk yang rekursif kiri, dan beta untuk yang tidak rekursif kiri. Dari langkah pertama tadi, kita dapatkan hasil yang rekursif kiri adalah S menghasilkan SAB atau S menghasilkan SBD. Simbol non-terminal yang berada di belakang simbol variabel rekursif pada ruas kanan adalah alfa. Jadi, alfa 1 adalah AB dan alfa 2 adalah BD. Kemudian, pada aturan produksi yang tidak rekursif kiri adalah beta. Jadi, beta 1 adalah ASC, beta 2 adalah DD, dan beta 3 adalah FF. Langkah ketiga adalah melakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Untuk yang memiliki simbol ruas kiri S, yaitu S menghasilkan SAB atau S menghasilkan SBD. Digantikan oleh pertama adalah aturan produksi yang tidak rekursif, yaitu S menghasilkan ASC, lalu pada bagian belakangnya ditambahkan dengan Z1, atau S menghasilkan DD, yang bagian belakangnya ditambahkan Z1, atau S menghasilkan FF, yang bagian belakangnya ditambahkan Z1. Lalu, Z1 bisa menurunkan AB atau BD, yang mana AB merupakan alfa 1 dan BD merupakan alfa 2. Selanjutnya, Z bisa menurunkan AB Z1 atau BD Z1.
Jadi, Z1 menurunkan alpha 1Z atau Z1 menurunkan alpha 2Z. Langkah keempat adalah penggabungan aturan produksi pengganti dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif, yaitu S menghasilkan ASC, DD, dan FF, lalu digabungkan dengan hasil dari aturan produksi pada langkah ketiga, yaitu S menghasilkan ASC Z1, atau S menghasilkan DD Z1, atau S menghasilkan FF Z1. Lalu Z1 menghasilkan AB atau Z1 menghasilkan BD. Selanjutnya Z1 menghasilkan ABZ1 atau Z1 menghasilkan BDZ1. Sehingga kita dapatkan hasil yang sudah tidak rekursif. Contoh 2, terdapat aturan produksi S menghasilkan SAB atau S menghasilkan SB atau S menghasilkan CA, dan A menghasilkan A besar A kecil, atau A menghasilkan A kecil, atau A menghasilkan BD. Sama halnya seperti sebelumnya, langkah pertama adalah pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan tidak rekursif kiri. Aturan produksi rekursif kiri adalah S menghasilkan SAB atau S menghasilkan SB, dan A menghasilkan A besar A kecil. Sedangkan untuk produksi yang tidak rekursif kiri adalah S menghasilkan CA dan A menghasilkan A kecil atau BD. Langkah kedua adalah menentukan alfa dan beta. Untuk alfa variabel S adalah A1 sama dengan AB, A2 sama dengan B. Untuk alfa variabel A adalah A1 sama dengan A. Sedangkan untuk beta variabel S yaitu B1 sama dengan CA, dan untuk beta variabel A yaitu B1 sama dengan A, B2 sama dengan BD. Langkah ketiga adalah melakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Karena ada dua rekursif kiri, jadi kita lakukan satu persatu sesuai urutan pada soal. Untuk yang memiliki simbol ruas kiri S, yaitu S menghasilkan SAB atau S menghasilkan SB, digantikan oleh aturan produksi yang tidak rekursif, yaitu S menghasilkan CA dan ditambahkan variabel Z. Kemudian, Z1 menghasilkan AB atau Z1 menghasilkan B, yang mana AB merupakan alpha 1 dan B merupakan alpha 2. Selanjutnya, Z1 menghasilkan AB Z1 atau Z1 menghasilkan B Z1. Untuk yang memiliki simbol ruas kiri A, yaitu A menghasilkan A besar A kecil, digantikan oleh pertama, aturan produksi yang tidak rekursif kiri, yaitu A menghasilkan A kecil atau A menghasilkan BD, yang masing-masing ditambahkan variabel Z pada bagian belakangnya. Karena di sini terdapat dua rekursif, maka kita gunakan Z1 dan Z2. Kemudian Z2 menghasilkan A kecil, yang mana A kecil merupakan alpha 1. Selanjutnya, Z2 menghasilkan A kecil Z2. Langkah keempat adalah penggabungan aturan produksi pengganti dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif. Pertama, aturan produksi yang tidak rekursif, yaitu S menghasilkan CA, A menghasilkan A kecil atau A menghasilkan BD, lalu ditambah dengan aturan produksi pengganti yang telah kita peroleh pada langkah ketiga, yaitu S menghasilkan CA Z1, Z1 menghasilkan AB atau Z1 menghasilkan B, lalu Z1 menghasilkan AB Z1 atau Z1 menghasilkan B Z1. Selanjutnya, A menghasilkan A Z2 atau A menghasilkan A kecil Z2 atau A menghasilkan BD Z2. Lalu, Z2 menghasilkan A kecil, selanjutnya Z2 menghasilkan A kecil Z2. Sehingga kita dapat hasil yang sudah tidak rekursif. Sekian penjelasan mengenai penghilangan rekursif kiri.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.